dengan bahagia, tertawa, orangnya senang. Jangankan 20.000, 10.000 ya, atau 1 bungkus rokok ya, kalau orangnya senang tertawa bisa membuat Allah ridho. Jadi ukuran besarnya sedekah itu 10.000, 5.000, 50.000, 100.000 itu hanya ukuran manusia, acuannya manusia. Padahal tidak seperti itu ya. Yang penting kita mau kasih sedikit, kita mau kasih banyak, mau tiap hari, mau sebentar, itu yang penting kita itu utamakan pemberi dan penerima itu sama-sama senang, sama-sama bahagia, sama-sama ridho ya, ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi, bertatap muka dengan sedulur-sedulurku semua. Mudah-mudahan semuanya diberikan terus kesehatan jasmani dan rohani. Yang paling penting sehat rohaninya, agar tidak banyak penyakit rohani. Penyakit rohani itu sulit menyembuhkan karena tidak tampak, hanya efeknya saja. Gejalanya uring-uringan, marah, terus kemudian macam-macam, suudon terus sama orang lain dan lain sebagainya, yaitu penyakit rohani itu kenapa sulit disembuhkan. Bahkan dokter pun itu kadang-kadang menemukan sebuah penyakit yang unprediksi, gejalanya ada tapi ini penyebabnya tidak diketahui. Itu namanya penyakit rohani. Penyakit rohani itu penyebabnya yang urusan rohani dan saudara-saudaranya. Apa itu? Ya kegoiban, makhluk-makhluk yang tak tampak mata, yang biasanya menghuni di sekitar area titik-titik ruhania, titik-titik penting ruhania. Itu adalah titik latifah ya. Ada macam-macam titik latifah. Mudah-mudahan berikutnya ada kesempatan membahas titik latifah. Saat ini adalah kita bahas banyak hal-hal keruhanian itu kenapa penting untuk didalami, agar tidak mendalami jasmani saja. Ilmu jasmani penting juga untuk dunia, tapi lebih penting ilmu keruhanian. Karena urusannya apa? Urusannya itu tidak ada di pasar umum itu. Misalkan bab-bab rohani ya, orang sabar, ya kita tidak bisa membeli sabar itu. Sabar itu hanya pemberian Allah ya. Terus kemudian tawakal, ya tidak bisa hanya kita beli stok sabar dan tawakal di supermarket, di minimarket. Yang bisa kita lakukan adalah kalau mau sabar, kalau mau tawakal, yaitu mengikuti ajaran guru-guru, tepatnya yang bersanad, guru-guru silsilah. Lelaku-lelakunya itu tujuannya untuk membiasakan atau menampilkan supaya sifat-sifat mulianya manusia itu mendominasi, memunculkan ya. Yang dulu ada sedikit, dengan adanya lelaku rohani atau orang bilang tirakat ya, atau apapun ya, suluk dan lain sebagainya, itu sebutan masing-masing boleh saja. Yang penting urusan keruhanian ya, karena hakikat itu adalah lelaku ruhani. Kalau orang ngomong hakikat tapi lelakunya masih jasmani, ya itu namanya salah paham.
urusan jasmani, perilaku jasmani itu ya misalkan ya mau sedekah, mau sholat, mau ibadah. Kalau jasmani itu kan jasmani pergerakannya. Tapi kalau tidak ada urusan ruhaninya ya, tidak ada bab tawakalnya, bab belajar ikhlasnya, bab belajar ridhonya, bab kesabarannya, bab husnudon, berbaik sangka, dan lain sebagainya itu, maka amalan-amalan jasmani tadi seperti amalan yang tidak ada ruhnya, tidak ada energinya, alias tidak bisa berefek bagi penerima dan memberinya. Efeknya itu hanya sesaat. Kenapa saya bilang saat? Saya misalkan contohnya gini, kalau kita memberi sedekah ya, taruhlah kita kasih orang 1 juta ya, kan biasanya orang kalau memberi 1 juta, ini contoh saja ya, memberi 1 juta itu pasti akan diingat. Kalau tidak ada tawakalnya, tidak ada belajar ikhlasnya, tidak ada sabar, tidak ada husnudonnya, itu akan diingat-ingat. Suatu saat nanti ketika orang yang diberi itu berbuat jelek sama yang memberi, pasti biasanya ini akan bilang, kamu gak inget saya pernah kasih uang 1 juta ini, masa kamu begini sama saya. Nah itu namanya masih diingat-ingat. Sesuatu yang masih diingat biasanya itu sulit untuk ikhlasnya. Makanya belajar melupakan, lakukan lupakan, lakukan lupakan. Latihannya seperti itu ya donya. Saya contohkan lagi sama bab sedekah. Kita memberi 5.000, sedekahnya istiqomah. Mau kasih, pokoknya terserah, mau siapa yang ketemu saya kasih 5.000 ya, ketemu orang, atau bolehlah 1 orang yang dikasih itu, misalkan anak ya, anak kecil yang lewat dikasih terus. Suatu saat kalau kita kan malu mengakui uang karena seringnya itu, yang mana yang diinget itu sulit diobok-obok. Maksudnya diungkit-ungkit itu sulit karena seringnya itu. Makanya istiqomah itu ada nilai plusnya, salah satunya itu sering itu adalah membuat lupa, tidak bisa mengingat-ingat. Misalkan sering sedekah 5.000, sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, terus kita tanya, minggu lalu kamu kasih uang 5.000 ke siapa? Gak tahu karena sering. Karena sering itulah belajar melupakan, karena sudah terbiasa. Tapi kalau ngasih terus, ngasih 1 kali 1 juta seperti tadi contohnya, pasti masih akan diingat. Tapi kalau 1 jutanya tiap hari selama 41 kali minimal ya, 2 bulan 2 juta, pasti juga lupa. Sama lupa kasih 1 juta, minggu lalu kasih siapa saya lupa sudah. Karena sering atau istiqomah ya, belajar melupakan. Kalau istiqomah itu maksudnya seperti itu. Jadi bukan pentingnya itu bukan nilainya ya, mau kasih 5.000 mau kasih 1 juta, kalau istiqomah pasti mudah melupakannya, melupakan kebaikan. Nah, yang hal-hal yang lupa seperti ini kalau kita niatkan ya hanya untuk Allah, ilahi anta maksudi waridha kamatubi, maka inilah yang bernilai keikhlasannya, membuat kita belajar semakin ikhlas, semakin ridho. Ridho itu membuat senang Allah. Kita ridho sama orang A, maka kita senang sama. Makanya kita itu mau dengan diridhoi Allah ya, kita harus sering membuat Allah senang. Sering membuat Allah senang itu sering membuat orang lain senang. Acuannya itu, karena kita tidak bisa cek
ke atas ya kita acuannya ke yang memberi. Kalau yang memberi itu kita kasih senang, bahagia, ya pasti insya Allah Allah itu akan senang. Tapi kalau kita beri, kita kasih orang itu, kita kasih misalkan 100.000, tapi kita sambil marah-marah, sambil mencaci, sambil mengumpat, orang itu 100.000-nya itu tidak ada nilainya karena dia itu sakit hati akhirnya. Ini harus hati-hati ya. Walaupun kita nggak ngomong pun, kalau kita memberinya dengan wajah yang masam, bahkan yang mendelik, dia apa mendelik itu apa? Melotot matanya ya, melotot. Orangnya nggak suka, maka Allah yang nggak bisa nggak ridho karena orangnya nggak seneng walaupun diberi 100.000. Nah enak kalau dibeli 20.000 dengan senyum, dengan bahagia, tertawa, orangnya seneng. Jangankan 20.000, 10.000 ya, atau 1 bungkus rokok ya, orang yang sedang tertawa bisa membuat Allah. Jadi ukuran besarnya sedekah itu 10.000, 5.000, 50.000, 100.000 itu hanya ukuran manusia ya, yang membuat acuannya itu hanya acuannya manusia, padahal tidak seperti itu ya. Yang penting kita mau kasih sedikit, kita mau kasih banyak, mau tiap hari, mau sebentar, itu yang penting kita itu utamakan memberi dan penerima itu sama-sama senang, sama-sama bahagia, sama-sama ridho ya, ridho namanya. Begitu juga kalau kita di keluarga ya, ada uang sedikit senang ridho, diberi penjelasan, ada uang banyak dikasih senang ridho. Jadi tidak masalah besarnya kalau menurut saya. Itu banyak contoh di luar sana itu ya, beberapa artis itu uangnya besar-besar, bukan hanya 100, 200 jutaan, miliaran, tapi kondisi hatinya ya galau, marah-marah dan lain sebagainya, bahkan tidak bahagia. Walaupun uang yang dikasih besar, kalau tidak bahagia kan bisa tidak membuat ridho Allah gitu. Jadi uang itu kita harus bukan ukurannya besarnya, yang penting itu suasana hati pemberi dan penerima itu sama-sama klik, ridho. Kalau bisa memberi tanpa menyakiti, makanya ada contoh-contoh memberi itu sembunyi-sembunyi, tapi itu tidak mudah memang. Nah ini dari sisi goibnya sekarang, suasana hati ketika mau memberi itu ada di samping kita, itu ada yang mengawasi, ada tim penggoda yang mengawasi, akan beraksi ketika kita manusia itu berbuat kebaikan, mesti dihalangi atau dibengkokkan, setidaknya niatnya dimiringkan, dimelencengkannya, supaya tidak mendapatkan hadiah yang banyak, hadiahnya sedikit, bahkan tidak mendapat hadiah sama sekali. Nah kondisi seperti ini banyak atau tidak? Banyak. Makanya kita itu harus berlatih melawan mereka ini kegiatan ini, latihannya. Makanya Rasul kan bersabda, perang yang paling besar adalah perang melawan nafsu kita sendiri. Ada apa yang di dalam diri kita ya, diantaranya itu semuanya nafsu dan penghuni-penghuninya dan yang menumpanginya itu yang membuat kita buat hijab-hijab menuju Allah. Itu harus kita latihan melawannya ya. Kita memberi rasanya begini, maka kita lawan lafaz, jangan lupa. Terus kita latihan untuk melawan diri sendiri itu lebih berat daripada melawan yang ada di luar diri kita. Lebih sulit ya, makanya harus dilatih. Lalu semuanya kita semangat melatih diri menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan
mudah-mudahan satu dua kata ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi dulur-dulurku semua. Kemudian jangan lupa selalu bahagia apapun kondisinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan jangan lupa puter terus tasbihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.